Kisah hari ini, si pemahat yang menemukan nur di dalam batu. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemahat bernama Harun. Pekerjaannya sederhana, memahat batu menjadi patung-patung indah untuk dijual ke pasar. Setiap hari, ia duduk di bawah terik matahari, berkutat dengan palu dan pahat. Namun, hatinya selalu gelisah. Suatu hari, setelah menyelesaikan patung yang indah, ia berkata dalam hati, apa gunanya semua ini? Batu-batu ini tetaplah batu. Aku hanya memahat bentuk, tetapi jiwaku kosong. Dalam kegalauan itu, Harun memutuskan untuk pergi ke seorang alim bernama Syekh Umar, seorang yang dikenal sebagai ahli hikmah dan penyebar tasawuf. Harun bertanya kepada sang Syekh, wahai Syekh, bagaimana aku bisa menemukan makna hidupku? Aku merasa hampa meski telah bekerja keras setiap hari. Syekh Umar tersenyum, lalu berkata, Harun, apa yang kau cari tidak berada di luar dirimu. Sebelum kau memahat batu, kau harus memahat hatimu terlebih dahulu. Harun kebingungan, bagaimana aku memahat hatiku? Wah Syekh. Syekh Umar lalu memberinya sebongkah batu besar. Bawalah batu ini ke rumahmu. Setiap kali kau berzikir menyebut nama Allah, pukullah batu ini sekali. Tapi ingat, lakukan dengan ikhlas. Jangan berhenti sampai kau menemukan sesuatu di dalamnya. Harun membawa batu itu pulang. Setiap malam, ia menyebut asma Allah sambil memukul batu itu. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pukul demi pukul, batu itu perlahan mulai terkikis. Hari-hari berlalu. Semakin sering ia berzikir, semakin damai hatinya. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Batu besar yang semula utuh kini hampir hancur, dan di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga, sebuah kristal indah yang memancarkan cahaya terang. Harun menangis haru. Ia segera kembali ke Syekh Umar dan berkata, wahai Syekh, aku menemukan cahaya di dalam batu ini. Tapi lebih dari itu, aku menemukan cahaya di dalam hatiku. Syekh Umar tersenyum dan berkata, Harun, itulah Nur Muhammad, cahaya keindahan yang membawa kita kepada Allah. Batu itu hanyalah perumpamaan. Hati manusia seringkali tertutup oleh kerasnya dunia, tetapi dengan zikir, ibadah, dan niat yang lurus, hati akan terkuat, memancarkan cahaya yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Sejak hari itu, Harun menjadi pemahat yang berbeda. Ia memahat bukan hanya untuk bentuk, tetapi untuk mengingat Allah. Setiap pukulan pahatnya dimulai dengan basmalah, dan setiap patung yang ia hasilkan membawa pesan kebaikan. Ia sadar bahwa dunia ini hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harun mengajarkan kepada setiap orang yang membeli karyanya, pahatlah hatimu sebelum memahat dunia. Karena ketika hatimu penuh cahaya, segala yang kau lakukan akan menjadi ibadah. Pelajaran, seperti Harun, kita seringkali merasa kosong di tengah aktivitas duniawi. Namun, dengan zikir, muhasabah, dan niat yang ikhlas, kita dapat menemukan cahaya di dalam hati kita, cahaya yang mengingatkan kita kepada Allah dan menjadikan setiap langkah sebagai jalan menuju ridha-Nya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk memulai hari dengan niat yang lurus dan penuh cinta kepada Allah serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melengkapi kisah berikut adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan kisah si pemahat yang menemukan nur di dalam batu. Ayat Al-Quran. 1. Hati yang bercahaya dengan zikir. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Qs. Arad. 28. Ayat ini menggambarkan bagaimana zikir kepada Allah dapat melembutkan hati yang keras dan membawa ketenangan, seperti yang dialami Harun dalam kisah tersebut. 2. Nur Allah yang menyinari hati. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah mishkat yang di dalamnya ada pelita besar. Qs. An-Nur. 35. Ayat ini mengibaratkan hati manusia yang bersih sebagai wadah yang memantulkan cahaya Allah.
zikir dan ibadah membersihkan hati, sehingga cahaya itu bisa terpancar. 3. Menghilangkan kekerasan hati. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari sebagian batu-batu itu memancar sungai-sungai, dan sebagian di antaranya terbelah lalu keluarlah air darinya. Qs. Al-Baqarah 74. Batu dalam kisah Harun adalah simbol hati yang keras, yang dapat terpecah dan memancarkan kebaikan jika ditempa dengan zikir dan keikhlasan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Keutamaan zikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hr. Bukhari. Zikir menghidupkan hati yang mati, sebagaimana Harun akhirnya menemukan makna hidup melalui zikir kepada Allah. 2. Pembersihan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan karat itu? Rasul menjawab, dengan memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hr. Baihaqi. Hadis ini relevan dengan perjalanan Harun yang melalui zikir dan perenungan berhasil membersihkan hati dari kegelisahan duniawi. 3. Cahaya Nur Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Hr. Abdur Razak. Hadis ini mengajarkan bahwa Nur Muhammad adalah cahaya asal yang menjadi sumber kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam tasawuf. Kisah Harun memuat perjalanan menemukan cahaya ini dalam diri melalui zikir dan ibadah. Pelajaran dari ayat dan hadis. Ayat dan hadis ini mengajarkan bahwa hati manusia adalah tempat Allah menurunkan cahayanya, namun, hati yang keras atau penuh dosa harus dilembutkan dengan zikir, introspeksi, dan ibadah agar cahaya itu dapat terpancar. Sama seperti Harun yang memahat batu untuk menemukan kristal, kita harus memahat hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ayat-ayat dan hadis ini semakin memperkuat makna kisah di atas dan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.